Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mulyadi Iksan. Saya adalah seorang mahasiswa program studi ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konferensi promosi kesehatan di tingkat internasional, yang mana konferensi ini telah dilaksanakan sebanyak 9 kali, yang mana dimulai dari konferensi Ottawa sampai dengan konferensi Shanghai. Yang pertama yaitu ada konferensi Ottawa. Konferensi ini diadakan di Ottawa, Kanada pada tanggal 17 sampai 21 November 1986. Konferensi ini mengangkat tema menuju kesehatan masyarakat yang baru. Nah, apa sih hasil dari konferensi ini gitu kan? Konferensi ini menghasilkan sebuah piagam yang dinamakan dengan Piagam Ottawa atau biasa disebut dengan Ottawa Charter, yang berisikan 5 pilar strategi promosi kesehatan. Adapun 5 strategi promosi kesehatan tersebut, yang pertama yaitu mengembangkan kebijakan publik yang berwawasan sehat, yang kedua menciptakan lingkungan yang mendukung, yang ketiga memperkuat aksi atau gerakan masyarakat, yang keempat pengembangan keterampilan perorangan, dan yang kelima yaitu reorientasi pada sistem pelayanan kesehatan. Yang kedua ada namanya konferensi Adelaide. Sesuai dengan namanya teman-teman, konferensi ini diadakan di Adelaide, Australia pada tanggal 5 sampai 9 April 1988. Nah, hasil dari konferensi ini menghasilkan sebuah rekomendasi yang bernama The Adelaide Recommendation ataupun rekomendasi Adelaide. Terdapat dua hal penting dalam The Adelaide Recommendation ini. Yang pertama yaitu kesehatan adalah tanggung jawab bersama di antara sektor-sektor pembangunan di setiap negara. Yang kedua yaitu kesehatan adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan merupakan investasi sosial. Yang ketiga ada namanya konferensi Sundsvall. Konferensi ini diadakan pada tanggal 9 sampai 15 Juni 1991. Konferensi ini diadakan di Sundsvall, tepatnya di Swedia, dengan tema terciptanya lingkungan yang mendukung kesehatan. Konferensi ini menghasilkan sebuah pernyataan yang disebut dengan Sundsvall Statement, yang dimana dalam isi pernyataan tersebut terdapat 3 hal pokok. Yang pertama yaitu memperkuat advokasi di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan individu agar mampu menjaga kesehatan lingkungan melalui pendidikan dan pemberdayaan. Yang ketiga yaitu membangun aliansi yang bisa menjadi penengah di antara berbagai konflik kepentingan di tengah masyarakat. Nah, dalam konferensi ini juga menghasilkan strategi guna mencapai tujuan-tujuan dalam Sundsvall Statement tersebut. Terdapat 2 strategi yang dihasilkan dalam konferensi ini. Yang pertama yaitu mengembangkan kebijakan yang berwawasan sehat atau kebijakan masyarakat sehat, dan yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung terhadap kesehatan itu sendiri. Nah, yang keempat ini ada namanya konferensi Jakarta, teman-teman. Sesuai dengan namanya, konferensi ini diadakan di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada tanggal 21 sampai 25 Juli 1997. Nah, tema yang diangkat pada konferensi ini adalah pemeran baru pada era baru menghantarkan promosi kesehatan pada abad ke-21. Hasil dari konferensi ini menghasilkan sebuah deklarasi yang dinamakan dengan Deklarasi Jakarta, yang mana isi dari deklarasi tersebut adalah meningkatkan tanggung jawab sosial dalam kesehatan, meningkatkan investasi untuk pembangunan kesehatan, meningkatkan kemitraan untuk kesehatan, kemampuan perorangan dalam pemberdayaan masyarakat, serta mengembangkan infrastruktur promosi kesehatan. Nah, konferensi promosi kesehatan yang kelima yaitu konferensi Meksiko. Konferensi ini diadakan di Meksiko pada tanggal 5 sampai 9 Juni pada tahun 2000 dengan mengambil tema yaitu menjembatani kesenjangan keadilan atau pemerataan. Adapun hasil dari konferensi ini adalah yang pertama yaitu memposisikan kesehatan sebagai hal yang menjadi prioritas utama dalam membuat suatu kebijakan ataupun program-program, baik program lokal, regional, nasional maupun di tingkat internasional. Nah, yang kedua yaitu mengambil posisi
ataupun peran kunci dalam melibatkan atau partisipasi dari seluruh anggota masyarakat maupun sektor yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu mendukung dan mempersiapkan perencanaan program-program yang dilakukan oleh sektor-sektor dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat. Yang keempat yaitu memantapkan dan memperkuat jaringan kerja baik nasional maupun internasional guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan yang kelima yaitu melakukan advokasi kepada Badan Dunia dan bangsa-bangsa. Selanjutnya yaitu konferensi promosi kesehatan yang keenam. Konferensi ini diadakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 sampai 11 Agustus pada tahun 2005. Di mana dalam konferensi ini mengangkat tema yaitu promosi kesehatan yang mengglobal. Dari konferensi ini dihasilkan sebuah piagam yang dinamakan dengan Piagam Bangkok. Adapun isi dari Piagam Bangkok itu sendiri adalah terdapat 3 hal pokok yang mendasari keputusan dari konferensi ini. Yang pertama yaitu menjadikan promosi kesehatan sebagai agenda pokok dalam pembangunan global. Yang kedua yaitu membuat promosi kesehatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu membuat promosi kesehatan sebagai tanggung jawab di semua lini ataupun sektor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selanjutnya yaitu konferensi promosi kesehatan yang ketujuh yang dilaksanakan di Kenya yang diberi nama dengan konferensi Nairobi. Sesuai dengan namanya teman-teman, konferensi ini diadakan di sebuah kota di Kenya yaitu Nairobi pada tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 2009. Pada konferensi ini mengangkat tema meningkatkan kesehatan dalam pembangunan, menutup kesenjangan dan implementasi. Adapun hasil dari konferensi Nairobi ini menghasilkan 5 kesepakatan pokok. Yang pertama yaitu membangun kapasitas promosi kesehatan, yang kedua penguatan sistem kesehatan, yang ketiga kemitraan dan kerjasama lintas sektor, yang keempat pemberdayaan masyarakat, dan serta yang kelima yaitu sadar sehat serta perilaku sehat. Selanjutnya yaitu konferensi Helsinki. Konferensi Helsinki adalah konferensi promosi kesehatan yang ke-8 yang mana konferensi ini dilaksanakan di Finlandia pada tanggal 10 sampai 14 Juni 2013. Adapun hasil dari konferensi Helsinki ini adalah yang pertama yaitu berkomitmen untuk kesehatan dan kesetaraan kesehatan sebagai prioritas politik dan mengadopsi prinsip-prinsip kesehatan di semua kebijakan. Yang kedua yaitu memastikan struktur yang efektif. Yang ketiga memperkuat kapasitas Kementerian Kesehatan. Yang keempat membangun kapasitas kelembagaan dan keterampilan yang memungkinkan pelaksanaan kesehatan di semua kebijakan. Yang kelima yaitu mengadopsi mekanisme audit dan akuntabilitas yang transparan. Serta yang keenam yaitu membangun konflik tindakan menarik yang mencakup perlindungan yang efektif. Nah, yang terakhir ada namanya konferensi Shanghai. Konferensi ini adalah konferensi promosi kesehatan yang ke-9 yang dimana konferensi ini diadakan di Shanghai, Cina pada tanggal 21 sampai dengan 24 November 2016. Konferensi ini dapat terselenggara dengan baik karena adanya kerjasama antara WHO dengan Republik Rakyat Cina. Tujuan dari diadakannya konferensi ini adalah untuk memberikan panduan-panduan kepada negara anggota tentang bagaimana mencerminkan promosi kesehatan ke dalam tanggapan serta tujuan pengembangan yang berkelanjutan. Adapun hasil dari konferensi ini yaitu menghasilkan 3 pilar utama strategi promosi kesehatan, yaitu diantaranya terdiri dari good governance, health cities, serta health literacy. Nah, itulah penjelasan dari saya terkait dengan konferensi promosi kesehatan di tingkat internasional. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pada umumnya dan bagi saya sendiri pada khususnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 3R, memakai masker, menjaga jarak, serta selalu mencuci tangan. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wallahumma fiq ilahi wa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.